Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Pengoperasian Bandara Jenderal Besar Sudirman mendapat perhatian dari Presiden RI Joko Widodo. Presiden menyempatkan diri untuk meninjau perkembangan pengoperasian bandara yang sebelumnya menjadi lanut ini. Dengan menggunakan pesawat khusus ATR 72600 dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandara JBS sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Bandara JBS, Presiden yang didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini langsung melihat area bandara yang telah dikembangkan maupun fasilitas dan mendapat paparan dari pihak Angkasa Pura II. Presiden pun mengapresiasi pengembangan bandara ini. Pagi hari ini saya mengunjungi Kabupaten Purbalingga untuk melihat progres perkembangan pembangunan Bandara Udara Jenderal Besar Sudirman yang runway-nya telah selesai dibangun sepanjang 1.600 meter dan lebarnya 30 meter. Meskipun terminalnya belum selesai, tetapi minggu yang lalu telah mulai dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga, kemudian dari Purbalingga ke Surabaya oleh Citylink. Dan kita melihat juga penumpangnya lebih dari 70%, alhamdulillah, dan kita harapkan bandara ini akan memberikan kontribusi menumbuhkan ekonomi tidak hanya di Kabupaten Purbalingga tetapi juga di Banyumas, di Cilacap, kemudian Banjarnegara, kemudian Wonosobo, dan juga daerah sekitarnya, termasuk Kebumen. Sehingga kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Jawa Tengah bagian selatan ini. Ini bagus, saya senang meskipun terminalnya masih terminal darurat, belum selesai, tetapi airport-nya sudah dipakai. Saya kira ini akan lebih produktif seperti itu daripada kita menunggu terminalnya harus selesai, kemudian baru dilakukan penerbangan. Saya kira cara-cara cepat seperti ini yang akan terus kita lakukan terhadap juga airport-airport yang lain yang dalam proses dibangun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Tengah, kepada Ibu Bupati Purbalingga, dan seluruh daerah sekitar Purbalingga yang telah banyak ikut berkontribusi dalam pembangunan ini. Diungkapkan Presiden meskipun proses pembangunannya masih terus berlanjut, namun Bandara JBS telah beroperasi sejak awal bulan Juli ini. Bandara ini beroperasi sejak 1 Juni 2021 dan telah melakukan penerbangan perdana pada tanggal 3 Juni 2021. Dengan telah dioperasikannya bandara ini, Presiden berharap mobilitas orang dan barang di wilayah Jawa Tengah bagian selatan akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Bandara JBS ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Presiden menilai pengoperasian yang telah dimulai meskipun pembangunan masih terus berjalan, juga membuat bandara ini menjadi lebih produktif. Kepala negara pun berharap metode serupa dapat diterapkan dalam pengembangan bandara lainnya di tanah air. Bandara Jenderal Besar Sudirman sendiri telah mulai beroperasi sejak 1 Juni 2021 dan melakukan penerbangan komersil perdananya pada 3 Juni 2021. Usai meninjau perkembangan pembangunan Bandara Udara Jenderal Besar Sudirman di Kabupaten Purbalingga, Presiden RI Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Tengah.
dengan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. Vaksinasi kali ini menyasar sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari pekerja pelabuhan, masyarakat di sekitar pelabuhan, hingga warga difabel. Presiden menyampaikan Pelabuhan Tanjung Mas ini memiliki tingkat aktivitas dan interaksi dan mobilitas yang sangat tinggi, mulai dari aktivitas bongkar muat, pergerakan kapal, pergerakan penumpang, hingga aktivitas petugas-petugas yang ada di pelabuhan. Bahwa aktivitas dan interaksi antar orang di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini sangat tinggi, mulai dari aktivitas bongkar muat, kemudian pergerakan kapal, pergerakan penumpang, aktivitas petugas-petugas yang ada di pelabuhan, semuanya sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 1.000 orang yang kita targetkan nanti 1 minggu ini 4.000, dan kita harapkan adanya percepatan vaksinasi ini bisa melindungi para petugas, para pelayan publik, para pekerja di Pelabuhan Tanjung Mas, dan kita harapkan segera terjadi kekebalan komunal, herd immunity, dan kita berharap semuanya penyebaran COVID-19 bisa kita hambat dan kita hilangkan. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan vaksinasi ini, Kepala Negara berharap dapat menciptakan kekebalan komunal, memberikan perlindungan bagi pekerja dan masyarakat sekitar pelabuhan. Hadir mendampingi Presiden dalam agenda ini, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Tim Eljon Media melaporkan.